Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbaka kana mahzura. Orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Di antara mereka siapa saja yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat dan takut kepada azabnya, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat 57. Saya mohon maaf, 2 pekan yang lalu saya tidak mengisi karena saya berangkat umrah. Dan ini persis 1 pekan setelah saya pulang dari umrah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan mencintai Allah dan tanda-tandanya. Cinta itu bukan bahasa yang bisa muncul tiba-tiba dan suka-suka. Kapan kita mau dia muncul, kapan kita tidak mau ya udah. Cinta itu adalah sebuah sikap batin yang memang sudah terkondisikan, di mana kita tidak kelihatan berubah. Jadi yang namanya cinta itu tidak ada perubahan. 1, 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari, atau ada tandingan lantas kemudian berubah, tidak. Kalau saya mencintai seseorang dan itu misalnya adalah istri saya, maka tidak ada perempuan lain yang bisa menandingi dia. Bahkan saya tidak memerlukan perempuan lain di sampingnya. Kalau kemudian ada yang lain, itu menandakan saya tidak mencintai dia. Karena cinta tidak akan membuat takaran atau warna itu berubah. Tidak ada penduaan. Nanti kalau kita bilang, bagaimana kalau kemudian seorang laki-laki bisa menikah? Ya, karena bicara pernikahan babnya bukan bab cinta, itu bab sunnah. Ya, karena tidak sedikit orang yang mereka menikah tapi tidak diawali dengan kata cinta itu sendiri. Cinta juga tidak bisa lekang oleh waktu, sehingga berapa tahun sekalipun tidak akan merubah kadar cinta. Cinta itu kelasnya harus tetap 24 karat. Tidak boleh dikurangi. Jadi boleh nggak karatnya kalau kita ambil dengan pendekatan emas, dia berkurang jadi 22 atau 18, nggak bisa. Dia tetap 24. Nah, kenapa bisa muncul dan kenapa cinta harus seperti itu? Karena dia buah dari sekian banyak akhlak yang ada dalam diri kita. Ya. Kalau kita bicara dalam pendekatan agama, cinta itu hanya bisa muncul dari maqam tauhid yang sudah tidak terganggu lagi. Makanya Allah kalau sudah, ada satu hadis itu, Allah jika dia mencintai seorang hamba, jadi babnya itu ternyata tidak semua hamba Allah dia cintai. Karena untuk mencintai atau untuk dicintai Allah ada syaratnya. Yang kita pelajari sekarang ini bukan dicintai, tapi mencintai. Gak apa-apa lah, kalaupun mau dibilang bertepuk sebelah tangan dulu gak apa-apa lah. Karena kita sedang belajar mencintai Allah. Ini pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, karena Allah jika sudah cinta sama seorang hamba, dia akan bocorkan rahasia cintanya itu kepada gak sembarang orang. Nggak kayak artis. Ketika mulai jatuh hati, pamerannya di segala infotainment muncul. Tapi baru sebulan nikah udah cerai. Atau kemudian punya anak cerai. 1, 2 punya anak cerai. Nah ini bukan bab cinta, ini bab nafsu dia. Karena nafsu itu dia menginginkan sesuatu, dan setelah dia mendapatkan sesuatu itu dan kadarnya berkurang, itu nafsu itu. Jadi kayak anak-anak gadis ini, remaja ini yang PKL. Ini sedang jamnya orang itulah ini. Ya. Apa istilahnya? Cinta-cinta monyet itu. Ketika dia mencintai, dia kira memang dia akan disibukkan dengan cintanya itu sampai tidur pun payah, makan susah, segala-galanya.
semangatnya akan muncul di saat dia ketemu dengan yang dicintainya. Itu biasanya terjadi dan bisa teruji selama dia tidak memiliki. Tapi begitu mulai memiliki, mulai ada ikatan, mulai ada pernikahan dan mengalami penurunan, itu menandakan dia bukan mencintai. Kalau begitu itu nafsu. Bahkan kita yang sudah menikah, yang sudah punya anak juga begitu. Memang kalau dulu memanglah semuanya lah aku ingat kali dia itu. Tak tenang aku kalau nggak jumpa sama dia. Tapi entah kenapa begitu udah sama aku, dia tinggal di rumahku sebagai istri, sebagai suami, tak pula aku cinta kali sama dia. Muak pula aku sering kalau dia udah di sampingku, aku udah benci kali aku rasanya. Nah itu bab nafsu itu. Dulu ku tengok macam tak ada perempuan yang cantik, cuma dia sajalah. Tapi begitu ku nikahi, ku tengok malah salah pilihnya aku rupanya. Dia pula yang paling jelek ku tengok, yang lain begitu cantik. Ah itu nafsu itu. Tapi setelah menikahi, dia tak menemukan yang lain. Memang itulah dia. Bahkan ketika diuji dengan ujian-ujian yang lain, dia tidak melihat yang lain, tidak berkurang. Dibuktikan dari pelayanannya kepada pasangannya. Saya tidak mengatakan istri terhadap suami melayani, karena saling melayani sebenarnya. Pelayanannya kepada pasangannya tidak berkurang. Cemburunya muncul ketika pasangannya itu mungkin dia lihat melakukan satu tindakan yang bisa mengarah merusak cintanya. Insya Allah itu datang dari sumber iman. Maka Allah ketika sudah mencintai, dia akan umumkan kepada para malaikat. Siapa malaikat? Malaikat yang gak ada nafsu. Makhluk terbaik. Walaupun sebaik-baik makhluk sebenarnya adalah manusia, tapi dari sisi ketaatan, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dengan tingkat ketaatan yang tidak pernah berubah. Stabil ketaatannya kepada Allah. Kalau kita masuk neraka diazab, ada malaikat yang masuk neraka karena ketaatannya. Ngapain dia di neraka? Jagain neraka. Ngapain dia di neraka? Mengazab orang dalam neraka. Dan kenapa dia betah di sana? Karena ketaatannya kepada Allah. Ya. Jadi dia umumkan sama malaikat. Para malaikat, ketahuilah aku mencintai si Fulan bin Fulan. Nah, nanti insya Allah kalau rezeki kita panjang, baik, kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa dicintai Allah pula. Ini kan kita mau belajar mencintai ini dulu. Nah, jadi kalau Allah sudah mencintai, dia akan bilang itu, malaikat, aku mencintai si Fulan bin Fulan. Dan tentu saja ketika kita mencintai Allah dan kita tahu ada orang yang dicintai Allah, kita pasti akan mendekati orang yang dicintai Allah. Itu sudah sunnahnya itu. Saya ngefans dengan seorang tokoh besar, dan kemudian saya ternyata akhirnya dekat dengan si tokoh itu. Ketika ada orang lain ingin dekat kepada tokoh itu, cara yang paling dekat adalah dengan mendekati tokoh itu, orang yang dekat sama tokoh itu. Atau mungkin seperti tingkah Majnun. Ini belakangan sering saya sampaikan. Majnun itu ketika Laila sudah meninggal, dan itu kan cerita kasih tak sampai, tapi sama-sama saling mengasihi, ya. Sampailah saat dimana Laila meninggal, maka setiap hari Majnun selalu datang ke rumah Laila, tapi tidak masuk. Apa yang dia lakukan adalah mengelus-elus tembok bahagian luar kamar Laila. Dia raba, dia elus, dia ciumi, dia berbisik kepada batu tembok itu. Itulah maka salah satu sebab kenapa akhirnya dia dibilang Majnun. Apa kata orang, lihat tuh, udah gila dia. Meninggal si Laila, gilalah dia. Apa jawab dia? Bukan, aku tidak gila, aku masih sadar. Kalian coba tidak tahu kenapa aku cium tembok ini? Karena dulu di sini Laila, di balik tembok ini Laila sering tinggal. Jadi artinya apa? Ketika seorang mencintai, maka dia akan mencintai apa yang dicintai atau apa yang pernah ada sama yang dia cintai. Saya mohon maaf kalau bicara ini bocorin rahasia juga. Saya pertama belajar cinta monyet itu ingat saya SMP kelas 1. Udah belajar, cuma belum apa. Cuma nyimpan di hati. Saya ingat sekali setiap pulang sekolah saya sengaja melambatkan pulang dan pergi ke meja tempat orang yang saya suka itu. Ngapain? Saya ngambil coretan-coretannya, cuma mau tahu saja.
Oh ini kayak begini rupanya dia menulis. Oh ini tulisannya. Oh ini kira-kira begitu. Walaupun saya tidak pernah kesampaian mencintai orang ini, hanya dari jauh saja. Dan saya menganggap itu belajar mencintai karena masih cinta monyet. Artinya, ketika mencintai, maka kita akan mencintai apa yang ada sama dia. Kenapa orang ngefans itu ketika dia lihat orang yang dia fans itu suka pakai baju A, maka dia pun pakai baju A. Suka bertingkah A, maka dia pun bertingkah A. Itu bahagian dari cinta. Ya, baik. Kalau malaikat sudah tahu siapa yang dicintai Allah, malaikat akan mengumumkan sama siapa? Sama orang soleh. Sehingga indikasi orang itu orang benar, walau dia di penjara sekalipun, orang tidak benci sama dia. Itu indikasi orang baik. Karena ketika orang baik dicintai Allah, malaikat pun kemudian mencintainya, dan malaikat mengumumkan kepada orang yang mencintai orang-orang soleh untuk ketahuilah dia ini adalah orang yang dicintai Allah. Tunggu ya, cara ngasih taunya malaikat itu kayak mana? Apa kirim surat? Apa SMS? Apa ngechat? Jawabannya tidak. Cara ngasih taunya, malaikat itu memunculkan rasa senang orang setiap bersamanya, atau setiap mendengarnya, atau setiap membaca tulisannya, atau apa saja yang terkait dengan orang itu. Saya terus terang saya tidak begitu kenal dia, tapi kenapa ya kalau dia bicara saya suka? Semua orang banyak memberi nasihat kepada saya, tapi kalau dia yang kasih nasihat, itu saya bisa terima. Padahal dia tidak saya kenal baik. Nah, kira-kira itulah bentuk malaikat mengirimkan pesan cintanya kepada kita. Oke, ini kita simpan, kita pelajari insya Allah di waktu lain. Karena sebab kita sedang mau belajar bagaimana kita yang mencintai Allah. Tadi kan kalau Allah sudah cinta, itu biasanya kalau Allah sudah cinta udah aman lah kita. Ya. Cinta adalah unsur terpenting dalam ibadah. Ibadah itu harus diisi dengan cinta. Otomatis kalau ibadah tanpa cinta itu melelahkan. Baca Quran kalau tidak dalam cinta itu melelahkan kita. Salat pun kalau ada azan kita tidak mencintai Allah, itu berat kali rasanya berangkat segera. Tapi kalau sudah cinta, jam salat itu ditunggu itu. Kalau sudah cinta, membaca Quran itu waktu khusus, bukan waktu sambilan jadinya. Jadi cinta itu yang akhirnya membuat kita mengatur irama kita untuk mendekat terus kepadanya. Ya. Bersama raja dan harap dan khauf. Raja itu harap, khauf itu takut. Cinta menjadi perasaan hati yang melengkapi ketundukan kita kepada Allah. Jadi ada 3 unsur dalam ibadah yang membuat ibadah kita akan menjadi baik. Pertama adalah cinta, kedua adalah harap, ketiga adalah takut. Semuanya kepada Allah. Cinta pada Allah, harap pada Allah, dan takut pada Allah. Misalnya kita mengaji. Apa yang membuat kita bergegas hadir? Misalnya ke majelis ini, di saat kita memang dengan izin Allah punya waktu. Jawabannya sederhana. Kita merasakan ini adalah ruang cinta kita sama Allah. Ada banyak ruangan hari ini di kantor kita, yang hari ini ruangan paling banyak dipenuhi malaikatnya ya ini sementara. Kenapa? Karena majelis seperti ini malaikat Allah banyak. Maka orang yang mencintai dia akan bergegas. Kira-kira begitulah contohnya. Ya. Salafus salih berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia zindik. Barang siapa yang beribadah dengan takut saja, maka dia pengikut Khawarij. Barang siapa yang beribadah dengan rasa harap saja, maka dia murji. Ini majmu' fatwa. Ini tolong jangan dipahami sederhana. Siapa yang beribadah karena cinta saja, dia bisa disebut sebagai zindik, bisa kesasar. Ingat enggak kayak mana ya? Cycling dance-nya Rumi itu. Yang dia laki-laki pakai turbus tinggi di orang Turki itu, yang kemudian beribadah kepada Tuhan dengan cara memutar badannya terus seperti gasing. Kapan Nabi mengajari yang seperti ini? Enggak ada. Tapi mereka belajar atau mencintai Allah atau beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu, dan itu salah. Nggak ada satupun ajaran Islam yang mengatakan beribadah dengan menari atau menyanyi. Walaupun nyanyian itu nyanyian rohani sekalipun, itu bukan ibadah. Kemarin saya umroh, saya
Apa itu kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ada dinyanyikan di sini yang zikir-zikir gitu. Saya sambil itu di sana sudah mulai tren orang Indonesia yang buat. Itu kalau ketemu polisi kena marah memang. Jadi apa? Ya Rabbil Mustafa. Kira-kira begitulah mereka sambil sa'i, sambil menyanyi. Enggak ada itu. Itu zindik yang begitu. Itu yang dimaksud. Karena itu bisa sesat. Karena dulu orang tawaf sama sa'i memang nyanyi. Sekarang muncul lagi walaupun pakai pujian. Nanti kalau ibu pergi umrah ketemu itu. Jadi rombongan-rombongan dari Jawa sudah mulai kayak begitu. Alah lupa. Pokoknya khas sekali lah, khas Indonesia. Kalau baca subhanallah walhamdulillah sering di zikir-zikiran, acara-acara zikir ada. Makanya sering saya bilang sebahagian dari acara zikir itu bukan zikir tapi menyanyi itu. Karena dilagukan. Ya, salawat kepada Nabi, sholatullah, salamullah. Itu nyanyi, itu bukan salawat. Yang namanya salawat kepada Nabi tidak perlu dilakukan dengan cara seperti itu. Ya. Apa yang membuat? Ya kan supaya kita bisa lebih nyaman. Ya memang ya semangat menyanyi itu ya itu supaya hati tidak jenuh apa. Jadi ketika kami sedang sa'i yang kami dengar itu, begitu semangat mereka. Ya sampai anak-anak kecilnya juga bersemangat sekali. Ya. Jadi ini yang dibilang tadi kalau dia beribadah dengan cinta saja, maka cinta ini bisa macam-macam, suka-suka. Ya. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yang patut kita perhatikan, kita ringkas saja. Apa cara kita mencintai Allah? Pertama, tanda-tanda kita cinta sama Allah senantiasa mendahulukan perkara yang Allah cintai di atas selainnya. Ini mau ngapain ini? Wah, saya kemarin dapat cerita menarik ini. Seorang anak remaja yang tampilan soleh, bagus, tapi berzina. Dia bertanya kepada saya, saya nggak tahu lagi apa yang mau saya buat, Ustaz. Tapi saya ingin keluar dari sini. Tolonglah bantu saya. Saya jawab, nah kalau udah begini kan nggak perlu disalahkan. Orang kalau sudah salah, minta tolong keluar, kita nggak perlu nyalahkan. Dia tahu dia berada di posisi salah, dia ingin pergi ke jalan yang benar, maka saya akan mengingatkan, menguatkan dia untuk mengatakan ampunan Allah luas, tidak perlu khawatir, jangan takut. Tapi kemudian bertobatlah, dan salah satu caramu bertobat adalah tinggalkan laki-laki yang selama ini bersamamu berzina. Karena kelihatan sekali dia orang baik, tapi kalau ketemu laki-laki itu dia nggak berdaya. Nah ini cinta yang salah. Laki-laki ini kurang ajar. Kalau hari-hari juga orang baik, tapi selalu ngancam-ngancam. Kalau kau nggak mau, aku nggak mau tanggung jawab. Sampai satu hari hamil, disuruhnya gugurkan. Kalau kau nggak mau gugurkan, aku nggak mau tanggung jawab. Saya jawab, kapan dia rupanya bertanggung jawab samamu? Asal ketemu kau, dia cuma mengajak berzina. Apa rupanya tanggung jawab dia samamu? Gak ada kan? Jadi ngapain kau pertahankan sama laki-laki itu? Kalau memang kau takut sama Allah, tinggalkan dia, dan semua sebab yang bisa membuatmu berhubungan sama dia, putuskan itu. Kemarin 2 hari lalu dia ngubungin saya sudah tinggalkan Ustaz, saya sudah putuskan. Alhamdulillah semuanya saya putuskan. Nah, sekarang yang jadi pikiran saya, apakah kalau saya nanti mau menikah, saya harus mengasih tahu keadaan saya ini? Enggak perlu. Itu juga pelajaran bagi kita semua. Kalau kita ada aib, yang aib itu tidak ada orang yang tahu, jangan pernah cerita sama siapapun, walaupun dalam rangka maksud baik. Jangan. Karena itu cara Tuhan, itu tanda Allah sedang sayang sama kita. Kalau Allah tak sayang, Dia umumkan sama semuanya. Foto kita di mana-mana taruhnya. Masuk koran foto kita. Nah, itu tanda Allah udah muak nengok muka kita itu. Tapi kalau Allah masih sayang, Dia tutupin. Seburuk apapun Dia masih tutupin. Maka ingat, itu pertanda Allah masih sayang. Tapi jangan merasa aman. Sayang Allah tidak boleh kita sikapi dengan merasa aman. Oh, kalau begitu aku masih aman ini, masih boleh. Hati-hati, jangan sampai sayangnya berubah marah. Kalau dia sudah berubah marah, dia bocorkan itu. Ya.
Maksudnya si perempuan ini tadi nanya, kalau dia mau menikah apa dia harus bilang sama laki-laki yang dia nikahi nanti bahwa dia tidak perawan lagi. Nah, kira-kira begitu. Saya bilang nggak perlu, nggak ada urusan. Tapi nanti kalau dia tahu sebenarnya saya nggak yakin laki-laki bisa ngerti ini perawan atau tidak perawan. Karena bagaimana mungkin dia menuntut kau harus perawan, sementara bagaimana kau bisa menjamin atau dia bisa menjamin bahwa dia juga masih perjaka? Dan apa pula tandanya? Nah, kira-kira begitu. Jadi ini pulang ceritanya kepada bab senantiasa mendahulukan perkara yang Allah cintai. Jadi kalau sudah senantiasa mendahulukan perkara yang Allah cintai, kalau kita dalam keadaan berdosa, perkara yang Allah cintai dari berdosa itu bertobat. Dan cara bertobat itu, kita jangan berhenti di satu amal tapi kemudian masih kurang ajar di amal yang lain. Itu tidak boleh. Orang yang mencintai Allah nampak dari perilaku dan tindakannya. Ya, ibarat saya cinta kali sama istri saya dan sudah cukuplah puas dengan istri saya, maka mata saya tidak akan terpesona dengan secantik apapun perempuan lain. Nggak perlu ngelirik, nggak perlu nengok, nggak perlu balik kepala saya. Ya, seramah apapun dia, nggak ada urusan sama saya. Nah, itu yang dimaksud dengan saya akan kelihatan dari perilaku saya. Ya. Cintanya yang agung kepada Allah mewujud dalam bentuk pengorbanan yang menakjubkan. Kerelaan hati orang yang jujur dalam cintanya kepada Allah tidak pernah kering dari amal kebaikan yang bervisi akhirat dan maslahat, hingga akhirnya amalnya itu nggak sulit sama dia bangun tengah malam walaupun malam tadi dia tidurnya larut. Kenapa? Karena dia mencintai Allah. Tidak sulit baginya menyediakan waktu untuk berzikir setelah sholatnya, walaupun di tengah kesibukan. Minimal dia mengatakan, ya Allah, aku sibuk, tapi tolong jangan kau pahami, aku tidak peduli kepadamu kalau meringkas zikirku hari ini. Nah, kira-kira begitu. Dia tidak akan mau menerima sumber yang Allah tidak suka. Karena kalau dia menerima sumber yang tidak benar, dia bawa pulang, Allah juga ada di rumahnya yang pasti akan sangat tidak tenang mendengar, melihat dia memberikan nafkah dari sumber yang haram kepada anak istrinya. Begitulah akhirnya. Artinya dia akan berlakon, ya samalah kayak orang yang sedang ngefans. Dia akan mencoba membuat segala cara agar dia diperhatikan Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menteladani Nabi SAW. Ciri orang yang mencintai Allah adalah menteladani Rasulullah, karena Allah telah memilih utusannya itu untuk diikuti jejaknya dan titahnya. Jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakan, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Otomatis kita tidak bisa tidak kecuali kita harus ikut, harus kenal Rasul. Ini terus terang ini. Makanya saya selalu kali menggesa di mana-mana untuk bilang pelajaran yang harus dibuka di pengajian salah satunya sekarang adalah pelajaran sirah nabawiyah. Nabi itu orangnya pemalu. Yuk kita pelajari gaya mana pemalunya Nabi. Tak tahu kita. Nabi itu orangnya penyayang. Dia sangat sayang kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabat. Apa contohnya? Nggak paham. Kenapa? Nggak tahu, orang nggak pernah baca. Nabi itu orangnya pemberani. Seberani apa? Yuk kita lihat. Apa yang dimaksud dengan berani di sini? Apa berani ngadapin hantu? Atau berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Atau apa? Nabi itu orangnya, dia tegas tapi dia lembut. Nah, gimana? Nah, kira-kira. Jadi, sekian banyak akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memang harus belajar untuk melihat dan kemudian mencoba mencontoh. Sampai kepada makan. Nabi suka makan apa? Nabi kalau minum, misalnya ini minuman panas, sebenarnya Nabi senang nggak minum panas-panas? Saya dulu, sebenarnya sampai sekarang, bukan dulu, sampai sekarang, saya paling tidak suka makanan itu panas. Bahkan hangat saya tidak mau. Karena saya belajar Nabi tidak pernah. Dia kalau makan, dia dinginkan dulu. Dan cara Nabi mendinginkan itu tidak dengan meniupnya. Mohon maaf ya, seperti ini, diembus. Tidak, Nabi larang itu, jangan. Jadi bagaimana caranya? Biarkan dia di wadah yang terbuka lebar atau seperti ini. Ya.
Jadi minum, Nabi minumnya bagaimana? Nabi minumnya dia menikmati, macam mengunyahnya. Dan untuk seperti itu, kalau seperti air ini, tidak sekali teguk selesai, tidak. Jadi sehaus apapun, seterburu apapun, kita dianjurkan minum itu dengan berteguk-teguk dan sekali minum seperti betul-betul menikmatinya. Ternyata kalau kita minum terpaksa, maka respon anggota badan kita ini tidak akan natural. Sama seperti anak kita makan obat. Kalau dia makan obat dan dia mau, itu akan lebih mudah kesembuhannya ketimbang dia harus dipaksa makan obat. Kenapa? Karena kondisi fisiknya, kecerdasan fisiknya itu pasif, dia tidak bekerja. Dia hanya mendapat stimulus dari luar sehingga dia terkejut dan melakukan pekerjaannya. Tapi tidak semudah ketika dia menerima itu dengan sukarela. Ya, istilahnya kalau dipaksa ya nggak akan nyaman. Nah ini kalau kita belajar dari sunnah. Kalau kerja, Nabi ngajari kita kerja sukses itu kayak mana ya? Di kantor kita diajari untuk bisa keep smile every time, kita tersenyum. Nah ternyata Nabi memang orang yang membiasakan tersenyum dan mengatakan sama kita, latihan senyum ya, karena penghuni surga itu mukanya selalu ceria. Gak ada penghuni surga itu sok jaga wibawa, kemudian nengok orang selalu dengan mata yang tajam, ketok pintu orang masuk, ya. Padahal begitu akrabnya, tapi kemudian kita kan atur style walaupun kita berkawan, kan aku pimpinan di sini. Oh nggak perlu itu, nggak perlu jaib. Jaib itu pada ketulusan dan keistiqomahan kita menjaga akhlak. Saya punya teman sampai-sampai dia tidak banyak tidak bisa lagi membedakan canda dan serius. Tadi malam dia selalu suka menegur saya via BBM dengan cara-cara yang semuanya bercanda. Tapi terakhir saya merasa sudah saatnya saya harus menegur dia dengan cara yang halus. Ini contohnya.